Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab dalam Perjanjian Baru, dan kita telah sampai dalam surat Ibrani pasal yang ke-13, yang merupakan pasal terakhir dari episode ini. Pada episode hari ini kita akan belajar dari ayat 9 sampai dengan ayat 16. Pada episode sebelumnya, kita mengakhiri dengan pembicaraan tentang pribadi Kristus. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi segalanya bisa berubah, tetapi Kristus tetap sama. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Dr. Farid. Terima kasih. Kita telah mencapai ayat 9 di pasal 13, pasal terakhir dari surat ini. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali kepada Anda untuk bertanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar, sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itulah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dengan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Dr. Farid di ayat 9 dia mulai dengan menunjuk pada ajaran. Katanya, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Ada perbedaan antara ajaran asing dan rahmat yang menguatkan hati. Apa yang Anda lihat di dalam beberapa kalimat ini? Beberapa guru pada saat itu berpendapat bahwa ada hubungan antara hidup kudus dan ajaran ritual dan ketetapan Yahudi secara umum. Namun yang mendorong kita menuju hidup kudus adalah prinsip kasih karunia. Jadi Paulus mengatakan tentang kasih karunia Allah dalam suratnya kepada Titus, pasal 2 kalimat indah berikut ini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keyakinan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Penulis di sini menegaskan sekali lagi dengan mengatakan, jangan biarkan guru menuntunmu. Perhatikan kata-kata, janganlah kamu disesatkan. Ini menunjukkan kekuatan kata tersebut. Ajaran-ajaran ini sangat kuat. Mereka mempunyai pengaruh melalui beberapa pemimpin Yahudi yang membuat mereka hanyut. Mengapa ajaran-ajaran ini menuntun mereka ke arah ini? Karena mereka berusaha dengan makanan dan minuman. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia
Dan bukan dengan pelbagai makanan, Yudaisme memberikan pengudusan ritual yang saling terkait. Seperti di Imamat pasal 11. Imamat pasal 11. Kekristenan mengajar kita melalui Rasul Paulus dalam surat Korintus pasal yang ke-8, satu ayat indah di mana ia berkata dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-8, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ini berarti makan tidak akan membawa saya lebih dekat dan kurang makan tidak akan mengurangi berkenanan Allah terhadap saya. Benar. Inilah konsep utama dari ide ini tentang ajaran Yahudi terkait makanan dan sistem buatan manusia. Sayangnya hal ini juga menyusup ke dalam agama Kristen. Mereka masuk agama Kristen. Beberapa dari ajaran ini berhubungan dengan makanan. Jika kamu makan ini, maka kamu diterima. Dan jika kamu menahan diri, kamu akan menjadi lebih suci dan seterusnya. Ya, Masuk di ayat 10 dia berkata kami mempunyai. Saya selalu berhenti sebelum kata kami mempunyai dalam surat yang luar biasa ini. Orang-orang Yahudi memiliki banyak hal, namun dalam masa tenggang kami mempunyai. Kami mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Apakah mezbah itu? Kristus dan salib. Saudara ayat, mari kita bayangkan situasi yang dialami orang-orang Ibrani yang masuk agama Kristen. Itu adalah situasi yang tidak menyenangkan. Kita tidak memahaminya sekarang. Orang Yahudi yang menolak agama Kristen mencela mereka dengan mengatakan pada mereka, kita memiliki altar. Dan tentu saja altar yang terlihat indah, bergengsi, dan berada di dalam bait Allah. Mezbahnya dari tembaga dengan sajian dikorbankan di atasnya. Juga bau pembakarnya. Semuanya indah dan menarik perhatian. Di sini Paulus mendukung umat Kristen dan berkata kepada mereka, biarkan mereka berada di altar mereka. Kita memiliki altar kita. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Siapapun yang ingin melanjutkan ritual altar duniawi yang ada di bait Allah sekarang, kita tidak mendapat bagian dalam memakan dari mezbah kita, mezbah surgawi yang sejati. Itulah Kristus. Untuk lebih jelasnya, pemirsa terkasih, izinkan saya mengatakannya lagi bahwa altarnya adalah salib Kristus atau Kristus yang disalibkan. Tentu saja altarnya bukanlah kayu, melainkan Kristus yang mati untuk kita di kayu salib. Kita makan dari dia adalah nutrisi rohani kita yang terus-menerus yang dengannya kita bersukacita dan menikmati makanan darinya. Benar. Kemudian selanjutnya dia berkata, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itulah juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguruskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ia mulai menyebutkan apa yang biasa dilakukan terhadap kurban dan darah binatang yang biasa mereka bawa ke dalam bait suci, lalu dibakar di luar. Ia menerapkan simbol ini dalam pribadi Kristus. Mohon jelaskan apa yang sebenarnya dilakukan dalam Kristus. Dalam simbolnya, di sini dia mengacu pada pengorbanan dosa dan mungkin secara khusus pada hari pendamaian. Yang menjadi ciri korban dosa adalah tubuh mereka semuanya. Terbakar habis tetapi harus dibakar di luar kemah perkemahan. Mereka tidak boleh dibakar di dalam mezbah. Mengapa di luar kemah? Gagasan di luar kemah menandakan tempat yang ditolak. Ini melambangkan tempat murka Tuhan, penolakan, dan kemarahannya. Atas hal ini, misalnya penderita kusta harus meninggalkan kemah. Miriam, saudara perempuan Musa, dihukum dengan wabah kusta dan dia harus tinggal di luar kemah. Di sini ia berkata mengenai simbol. Tubuh hewan-hewan ini akan dibakar di luar kemah. Ketika diterapkan, dia melakukan ini dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Ketika dia bicara tentang yang dilambangkan, dia berkata itu jugalah. Sebabnya Yesus, saya ingin berhenti sebelum kata Yesus, namanya yang berharga bagi kita sebagai orang percaya. Namanya sebagai manusia, nama ini diulang berkali-kali dalam surat Ibrani. Misalnya,
Kita menemukan di pasal 3 dan di pasal 2 ketika dia berkata, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat lebih sedikit rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Di sini juga ungkapan ini tidak mengacu pada suatu tempat geografis, namun untuk menunjukkan penderitaan yang dialami Yesus ketika ia tidak dapat menikmati persekutuan dengan Allah, ketika ia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Inilah sekilas penderitaan penebusan Kristus di kayu salib. Kita tidak bisa membayangkan bahwa orang suci ini yang sepanjang hidupnya menikmati manisnya persekutuan yang kuat dan intim dengan Bapa kehilangan persekutuan ini. Ia berkata kepadanya dalam Mazmur pasal yang ke-22, "Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang." Di saat-saat kegelapan yang mengerikan, ketika dia dihukum demi kita, Kristus kehilangan kehadiran Bapa yang mulia. Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, izinkan saya berbagi dengan Anda bagian ini dari sebuah booklet yang ditulis oleh Dr. C.I. Scofield berjudul Kemegahan Yesus. Yang terpenting tampaknya keagungan Yesus tercermin dalam kemanusiaannya. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa dia hanyalah manusia sungguhan, tetapi dia adalah manusia dalam segala hal. Kristus menyamakan kita dalam segala hal kecuali dosa. Yesus semakin bertambah hikmatnya dan semakin tinggi juga kedudukannya dan sangat semakin disukainya. Dia bekerja, dia menangis, dia berdoa, dia mencintai. Dialah yang dalam segala hal telah dicobai seperti kita, namun bedanya dia tidak berdosa. Kita telah mendeklarasikannya hari ini bersama Thomas, Tuhan dan Allah. Kita memuja dan mengaguminya, tapi yang terkasih, tidak ada seorang pun selain Yesus Kristus yang telah menjalin hubungan yang begitu intim dengan kita. Dan tidak ada seorang pun selain Dia yang telah begitu dekat di hati kita. Jadi di abad ke-21 ini Dia masih memasuki kehidupan kita. Dalam ayat 13 ia berkata, "Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya." Apa arti dari luar perkemahan secara spiritual? Apa arti kata-kata tersebut secara rohani, Dr. Farid? Pada awalnya, apa arti ungkapan ini bagi orang Ibrani yang menerima suratnya? Maksud saya, kemah tersebut mewakili Yudaisme bagi mereka dengan segala sistem keagamaannya. Dengan segalanya, dengan bait sucinya. Dengan bait Allahnya, ritual, imam, kuil, pengorbanan, dan segalanya. Oleh karena itu, marilah kita datang kepadanya di luar sistem ini. Dan Yesuslah yang akan menarik kita keluar dari sistem ini. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Struktur kalimatnya bagus sekali, saudara ayat. Kita tidak hanya dipanggil untuk keluar dari suatu sistem, namun untuk menemui seseorang. Dan akibatnya kita akan tersingkir dari sistem apapun yang dimana orang tersebut tidak mengambil tempat yang semestinya. Jika saya menerapkan ini pada kita, menurut saya, kemah memiliki dua arti. Makna yang pertama mempunyai aspek pengajaran sebagai kemah yang mewakili sistem keagamaan yang tidak ditemukan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kepemimpinan dan posisinya sebagai pusat perhatian yang lain. Disinilah nama-nama lain mediator, perantara bersaing dengannya. Namun kubu yang berlaku juga adalah dunia. Dunia yang dipimpin oleh setan dengan segala sistem moralnya yang jahat. Mari kita keluar kepada Yesus. Keluar dari semua hal yang menghalangi kita untuk menikmati Dia. Tapi ada sesuatu yang harus kita pertimbangkan, bahwa ketika kita menemuinya di luar kemah, kita harus mempertimbangkan bahwa kita akan melakukannya, menanggung celaan yang dialaminya. Orang tidak menyukai mereka yang memberi dukungannya untuk hal-hal keagamaan atau duniawi. Dan pandanglah Tuhan Yesus. Mereka tidak menganggapnya, jadi dialah yang menanggung semua Dia menanggung celaan itu. Oke.
Kemudian dia melanjutkan dalam ayatnya yang ke-14, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Mereka meninggalkan kemah, pergi keluar rumah, dan mereka tidak punya kota lain untuk dikunjungi. Jadi apa yang dia katakan kepada mereka mengenai kota ini? Yerusalem akan segera dihancurkan. Ini adalah pesan kenabian, kita tidak punya kota yang abadi. Masyarakat begitu terikat dengan Yerusalem sehingga kini disebut Al-Quds. Secara psikologis, sulit untuk menyuruh mereka meninggalkannya. Karena semua harapan mereka ada di sana dan pada bait Allah. Dia mengatakan pada mereka, tapi kami mencari kota yang akan datang di masa depan. Dia bicarakan sebelumnya, itulah Yerusalem surgawi, kota Allah yang hidup, dan kita mencarinya, artinya kita rindu dan menginginkannya. Setiap hari kita bertanya kepada Tuhan, kapan kita akan tinggal dalamnya. Oke, kita lanjutkan ke ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Siapa yang menawarkan? Apa yang dia tawarkan? Kepada siapa dia menawarkan? Dan bagaimana caranya? Silakan. Siapa yang menawarkan? Semua orang percaya. Apa yang kita tawarkan? Pengorbanan spiritual. Seperti yang kita katakan di episode sebelumnya, pengorbanan spiritual. Mari, kita mulai dengan pujian misalnya. Pujian tidak terbatas pada pertemuan saja, karena ia mengucapkannya terus-menerus. Sehingga kita terus-menerus dalam kehidupan pribadi di rumah dan dalam pertemuan. Tapi sebelum melanjutkan, apakah Anda ingin meyakinkan saya bahwa ketika dia mengatakan, marilah kita mempersembahkan diri, berarti semua orang percaya akan mempersembahkan diri. Apakah semua orang percaya sudah menjadi imam? Itu. Yang mempersembahkan korban. Apakah Benar. Anda bermaksud mengatakan bahwa semua orang beriman, semuanya sudah menjadi imam? Jadi menurut Alkitab tidak ada kelompok yang disebut sebagai imam? Ya. Apakah ada bukti lain dalam Alkitab yang mengatakan semua orang percaya telah menjadi imam? Bagaimana dengan apa yang Petrus katakan dalam surat yang pertama pasal 2 ketika dia mengatakan bahwa Anda sebagai orang percaya adalah sebagai batu hidup. Bagi suatu imamat kudus untuk persembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tentu saja, kita adalah imam dan kita semua adalah imam. Wahyu 1 ayat 5, Yesus Kristus, bagi dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita, perhatikan bahwa dia tidak mengatakan dia akan menjadikan kita di masa depan. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Jadi Lex Timor, orang percaya perjanjian baru, ketika saya mengatakan imam, saya tidak bermaksud kita akan memiliki posisi tertentu atau memiliki penampilan tertentu. Tidak. Untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Inilah jenis pelayanan kita. Kita mendekatkan kepada Tuhan dan persembahkan korban untuk memuaskan hatinya. Prinsip pertama adalah bahwa semua orang percaya menjadi imam Ya, berdasarkan perjanjian baru dan imamat perjanjian baru. benar. Prinsip kedua adalah bahwa ada jenis korban lain yang dibandingkan dengan korban-korban perjanjian lama. Benar. Ini adalah korban rohani yang di sini mengacu pada korban Pengorbanan pujian. Baik. Lalu dia berkata, pengorbanan ini dipersembahkan melalui dia kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Imam besar. Imam besar, ini adalah salah satu tanggung jawab imam besar. Untuk mendapatkan pengorbanan kita yang tidak sempurna dan mempersembahkannya kepada Tuhan yang Maha Kudus melalui kesempurnaannya. Sehingga diterima tentu saja. Ini adalah arti berdoa dalam nama Kristus atau mendekat kepada Tuhan dalam nama Kristus. Benar. Bukan berarti setelah saya berdoa saya ucapkan bagian akhir, dengarkanlah kami Itu dalam tidak. nama Kristus. Itu berarti bahwa saya mempersembahkan doa melalui orang paling berharga itu. Dr. Farid, untuk memahami Anda dengan baik, saya membayangkan kita sedang berada dalam sebuah pertemuan gereja. Orang-orang percaya sedang bernyanyi seperti para imam yang mempersembahkan korban pujian. Kristus ada di tengah-tengah mereka sebagai imam besar. Ia memadukan persembahan dan korban mereka dengan namanya yang sempurna. Jadi korban-korban ini dipersembahkan kepada Allah dan diterima karena melalui nama Kristus. Ya. Apakah pemahaman saya ini benar? Ya, itu benar. Baik. Ia mengomentari korban pujian dengan komentar yang luar biasa. Dengan mengatakan, mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi pujian bukan sekedar pengulangan kata-kata yang tidak sengaja, itu adalah buah bibir yang mengakui nikmat Kristus dalam hidup kita.
Oke, kita akan menerima pertanyaan hadirin. Ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan di hadapan Allah. Apa yang dimaksud dengan berbuat baik dan berbagi, dan pengorbanan apa lagi yang berkenan kepada Tuhan? Silakan Dr. Farid. Saya akan menjawab pertanyaan kedua lalu kembali ke pertanyaan pertama. Kata-kata ini menandakan sekelompok pengorbanan rohani yang ada dalam perjanjian baru. Pengorbanan pertama adalah pujian. Ibrani pasal 13. Kita sudah membahasnya. Kedua, berbuat baik dan berbagi. Artinya, kita harus selalu siap untuk berbuat baik dan tidak ada perbuatan baik tanpa pemberian finansial. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan di negeri kita. Di wilayah Arab terdapat kebutuhan yang sangat besar. Ada banyak tempat di mana masyarakat membutuhkan kebutuhan hidup sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Dan kemanapun kita pergi, marilah kita bermurah hati. Kata berbagi itu indah. Berbagi berarti memperluas lingkaran Anda. Benar. Jangan dibatasi, bagikan kemanapun Anda pergi. Jadilah alat untuk berbagi kebaikan finansial yang Tuhan berikan kepada Anda. Keluarlah dari situ dan berbagi. Pengorbanan yang ketiga adalah ucapan syukur. Dan kita melihat dalam Mazmur pasal yang ke-50. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Izinkan saya mengatakan bahwa ucapan syukur berbeda dengan pujian. Nyanyian syukur punya semangat rasa syukur yang tiada henti kepada Tuhan atas rahmat-Nya yang melimpah. Pengorbanan keempat yang kita lupakan adalah jiwa yang hancur. Daud berkata dalam Mazmur 34, korban sembelihan kepada Allah Korban ialah kepada Allah. jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Pengorbanan lain yang bisa dipersembahkan adalah tubuh kita kepada Tuhan di atas altar. Roma pasal 12 mengatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menyerahkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengorbanan lainnya, pengorbanan kebenaran yang disebutkan Daud dalam Mazmur 51. Tuhan menganggap kehidupan yang berkenan kepadanya sebagai pengorbanan. Yang terakhir menurut saya, Tuhan kita mungkin menghormati beberapa orang yang mati demi iman Kristen mereka, kemudian hidup mereka menjadi pengorbanan kemartiran bagi Kristus. Benar, terima kasih. Tentang pengorbanan ia berkata, sebab pengorbanan yang demikian berkenan kepada Allah, memperkenankan Menyenangkan Allah. pengorbanan kepada Tuhan, menyenangkan hati Allah. Mohon komentari ungkapan ini. Dalam perjanjian lama disebutkan tentang korban bakaran, korban sajian, dan korban keselamatan yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi tujuan korban bukan untuk memperlihatkan kelebihan yang kita punya atau untuk menjadi populer di kalangan masyarakat, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidakkah Anda perhatikan bahwa ketika berbicara tentang pengorbanan pujian, dia tidak mengatakan, jangan mengabaikan. Namun ketika dia berbicara tentang persembahan bagi hasil, dia berkata, jangan mengabaikan. Ya. Mengapa kita selalu dibukakan tentang hal lupa berbagi dan tidak melupakan pujian dan nyanyian? Mengeluarkan uang dari saku selalu perlu diingatkan, tapi lebih mudah lidahku hanya mengulangi perkataannya. Mengeluarkan uang dari saku saya dan menawarkan kepada seseorang akan lebih sulit. Ada yang berkata, jika Kristus menguasai kantongmu, itu adalah bukti bahwa dia berkuasa atas hatimu. Dikatakan dengan jelas, karena kalau dia ada di hati kita, kita akan mudah mengeluarkan apapun, terlebih uang. Terima kasih Dr. Farid, kita rangkum Amin. episode ini bersama hadirin. Halo semua. Di ayat 10, Rasul Paulus berkata, kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Apa maksud kata-kata itu? Kita mempunyai satu mezbah, ia sedang berbicara kepada orang Yahudi menghargai mezbah dan pertemuan, tapi memberitahu kita yang adalah pengorbanan Kristus, kita memakan korban dan itu mendekatkan pada Allah melalui pengorbanan itu. Kita memiliki hubungan. Kita memiliki hubungan dengan Baik, dia. bagaimana Dr. Farid? Baik. Dalam ayat 13, setelah dikatakan tentang pribadi Kristus, karena itu
marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Apa yang dimaksud dengan pergi kepadanya di luar perkemahan secara rohani? Artinya keluar dari sistem keagamaan, ritual, dan hal-hal yang tidak menjadikan Tuhan sebagai pusatnya, dan ini dapat menyebabkan kita mendapat celaan. Untuk menanggung celaan. Terima kasih. Kemudian, persembahan disebutkan. Dia memulai dengan apa yang disebut pengorbanan pujian. Oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Adakah yang bisa mengingatkan kita tentang daftar pengorbanan rohani dalam Perjanjian Baru? Ada korban puji-pujian, korban syukur, yaitu jiwa rasa syukur terhadap Tuhan dan anugerahnya, pengorbanan, berbuat baik dan berbagi, korban kebenaran yang berarti menghidupi hidup yang berkenan di hadapan Allah, juga untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, dan jika Allah mengizinkan seseorang untuk mati karena nama Kristus, maka yang mempersembahkan hidupnya untuk Allah dan memberikannya jiwa yang hancur kepada Allah. Benar. Benar. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Far. Terima kasih. Pemirsa terkasih, saya akan tutup dengan apa yang dikatakan dalam Ibrani 13, ayat yang ke-13. Saya harap kita mempelajari ayat ini dengan sungguh-sungguh. Ibrani 13, ayat 13. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Mengapa kita harus pergi kepadanya di luar kemah? Karena Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Yesus ditolak dan dia dikirim keluar pintu gerbang. Dan di sana, di luar kota Yerusalem, api murka Allah berkobar atas dirinya. Dialah pembantaian besar-besaran, korban yang sempurna, memadai, dan korban yang menyembuhkan. Barang siapa ingin dekat dengan pribadi Kristus, ia harus mengikuti Kristus dan ia akan ditolak seperti Kristus. Dia mungkin ditolak oleh sistem, atau dia sendiri akan menolak sistem yang tidak mengakui nama Yesus Kristus dan keluar dari kemah tersebut. Dan saya tahu saat saya berbicara dengan Anda sekarang bahwa ada banyak orang yang mendengarkan saya dan mungkin memiliki kerinduan untuk mengikuti Kristus. Namun mereka takut ditolak oleh keluarga. Orang yang takut akan penolakan masyarakat, penolakan agama di negaranya. Untuk mengikuti Yesus Kristus, Anda harus keluar dari kemah. Ketika Anda mengakui afiliasi Anda dengan Kristus, Anda mungkin ditolak dari keluarga, dari kerabat, dari sistem keagamaan, dan dari masyarakat. Namun ketika Anda pergi keluar, Yesus Kristus akan menunggu Anda. Anda mengikuti pribadi Kristus. Anda mungkin menanggung celaan di sini karena pengikutan Anda kepada Kristus. Namun tunggu dulu, karena kekekalan tidak ada habisnya, begitu pula kemuliaan yang akan menanti Anda jika Anda mengikuti Kristus sekarang. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.